Shalom saudari, kita ketemu lagi dan kita sudah makin bulan Desember dan hari ini khusus kita akan mendapatkan pesan Natal dari Tuhan. Yuk sebelumnya kita mulai dengan doa ya. Bapa terima kasih, kami bersyukur dan hari ini kami juga membuka hati untuk Tuhan bicara pada kami sehingga kami bukan hanya sekedar merayakan Natal tetapi menghidupkan Natal hari lepas hari dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pemberian terbesar ini. Kami siap terima kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus. Yuk kita mau dengar apa pesan Natal buat kita di tahun ini dari Tuhan. Dan saya percaya ini adalah suatu hal yang Tuhan mau berikan supaya Anda dan saya menerima, mengaktifkan, menghidupkan segala berkat yang Tuhan sudah berikan pada kita, saudari. Amin. Nah, saudara tahukah bahwa Natal itu secara bicara juga bahwa kesanggupan Allah, mujizat Tuhan. Bagaimana seorang bayi, anak Allah yang tanpa campur tangan manusia bisa lahir di dunia. Itu adalah suatu mujizat. Kemudian juga ketika Yesus datang sebagai manusia, dia datang juga sebagai bayi pada awalnya, saudari, dan bayi yang tak berdaya. Dan saat itu dikejar-kejar oleh raja yang paling bengis saat itu, yaitu Herodes, untuk dibunuh. Tetapi Tuhan sanggup melindungi dia dari penguasa yang memiliki kekuasaan yang paling besar saat itu, sehingga mampu untuk membunuh, tetapi Allah sanggup meluputkan dan melindungi juru selamat kita saat itu sebagai bayi. Amin. Sebab itulah Natal selalu bicara tentang kesanggupan Allah, benar? Amin. Nah, saudari, kita akan melihat pesan Tuhan dan secara simpel saya katakan bahwa sesungguhnya Tuhan sudah memberikan kita kekuatan, ability. Able artinya apa? Able itu artinya kemampuan. Kita belajar ya, kita pakai bahasa Inggris, tapi able berbicara tentang kemampuan, power. Saudara tahukah Anda bahwa ikut Tuhan bicara tentang menerima kuasa? Firman Tuhan dalam Yohanes 1 katakan, kamu akan menerima kuasa. Artinya begini, ketika kita percaya, barang siapa percaya kepadanya akan diberinya kuasa, saudari. Itu cara tentang kuasa yang diberikan. Dalam Kisah Para Rasul 2 kemudian dikatakan bahwa Roh Kudus kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Saudari, lihat, segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian dari Tuhan datang dengan kuasa. Amin. Ya, jadi able adalah kuasa yang sudah Tuhan berikan. Kuasa untuk Anda saya menang, kuasa untuk Anda dan saya sanggup menghadapi dan berdaya dan memiliki kemampuan itu. Jadi siapapun Anda, kita adalah ciptaan baru. Barang siapa kita dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan berarti kita ini memiliki identitas yang baru datang dari Tuhan, kekuatan yang baru dari Tuhan. Sehingga kita able, mampu. Saudari, amin ya. Anda harus tanamkan itu. Jadi, tetapi able kita, kemampuan kita, kuasa kita bisa menjadi mandul, artinya tidak efektif. Kapan? Ketika kita mengundang saudara. Jadi disable bahasa Inggrisnya. Disable adalah berarti Anda tidak efektif, Anda tidak berdaya, Anda dibatasi, Anda rusak, Anda lemah, saudari. Ini semua gambaran untuk Anda dan saya gampang ingat pesan Natal dari Tuhan. Nah, saudara-saudari, sesungguhnya kita ketika terima Yesus, kita sudah terima kuasa. Tetapi kadang kuasa itu menjadi tidak efektif karena kita mengundang ini. Dan apa itu Kita belajar, kita ngelihat. Buat saya adalah pertama desire, keinginan. Desire adalah bahasa Inggris tetapi artinya keinginan. Dan I bahasa Inggrisnya ya, adalah in, di dalam. Keinginan ada di dalam. Dan S-nya adalah sin, dosa. Artinya ketika Anda menginginkan dan terus membiarkan kita hidup dalam keinginan dosa, maka Anda akan menjadi disable. Kemampuan Anda jadi nggak efektif. Kuasa yang Tuhan berikan jadi dibatasi, tidak digunakan oleh Anda dan saya. Saudara tahukah kita bahwa ketika kita hidup di dalam dosa, maka banyak sekali yang kita harus tutupi sehingga kita nggak bisa jadi diri kita, sehingga akhirnya kita juga merasa nggak layak dan sehingga akhirnya kita disable, saudara-saudari. Amin ya. Nah inilah, saudara-saudari, dosa artinya akibat dosa Tuhan sudah bereskan. Kita sudah belajar sebelumnya bahwa kita masuk surga, kita ditebus oleh Allah dari hukuman dosa
hanya oleh karena darah Yesus, bukan oleh perbuatan kita, tetapi keinginan kita untuk membiarkan keinginan-keinginan dosa dalam hidup kita membuat kuasa yang Tuhan sudah berikan tidak efektif. Ketika kita terima Yesus, kita bukan hanya diselamatkan, saudari, tetapi kita diberikan warisan, kita diberikan kuasa untuk hidup berkemenangan. Jadi dan Anda dan saya sudah diberikan kuasa sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Tetapi kadang kita nggak bisa lihat. Karena satu, nggak datang langsung tiba-tiba masalah berubah beres, saudari. Tetapi kita diberi kuasa untuk menghadapinya, kita diberi kuasa untuk punya otoritas terhadap masalah dan juga si jahat itu. Namun juga, saudari, kadang kita membiarkan dosa sehingga akhirnya kita tidak bisa menggunakan ability itu. Disebut disable, saudari. Ya. Nah, yang menariknya, Alkitab dalam Perjanjian Baru mengartikan dosa bukan dengan perbuatan. Dalam bahasa Yunaninya dosa adalah hamartia, artinya miss the mark, salah sasaran, meleset, saudari. Tuhan, ketika Anda terima Yesus, Anda telah dijadikan pemenang. Anda telah dibenarkan, maka adalah sasaran miss the mark ketika Anda merasa diri nggak berdaya. Adalah salah sasaran ketika Anda sudah dibenarkan tetapi hidup kita masih ada berhubungan dan hidup di dalam dosa. Itulah salah sasaran. Jadi Anda beda, Anda berada di tempat yang ataupun di pola pikir yang berbeda dengan apa yang dilihat di kerajaan Allah tentang Anda dan saya. Seringkali kita menggunakan label-label dari dunia. Bodoh, tidak mampu, kurang pinter, banyak sekali label dari dunia yang merendahkan kita. Tetapi label dari Tuhan, dan inilah label dari Tuhan, seharusnya kita harus memiliki pikiran yang sama. Berharga, mulia, lebih daripada pemenang, saudari. Nah, buat dunia, dosa itu selalu berhubungan dengan perbuatan. Buat Tuhan bukan mulai dengan perbuatan. Tetapi ketika Anda dan saya keluar dari apa yang dikatakan firman Tuhan, termasuk ketika Anda merasa rendah diri, sedangkan firman Tuhan katakan, kamu itu lebih daripada pemenang. Kamu luar biasa. Jadi dosa bukan dimulai dengan perbuatan, dosa dimulai dengan pola pikir. Pola pikir yang berbeda dengan pola pikir kerajaan Allah, itulah meleset dosa. Itulah yang membuat Anda dan saya jadi disable. Tidak efektif, tidak berdaya, dibatasi, rusak, dan lemah dalam kehidupan ini. Banyak orang-orang percaya tidak sadar ini, saudara-saudari. Mereka minta dari Tuhan, pada Tuhan bilang, dia sudah berikan kuasa itu kepada Anda, dan Roh Kudus sudah diberikan. Tapi kenapa Roh Kudus nggak bekerja, kuasa Tuhan nggak kelihatan? Karena Anda membiarkan pola pikir yang bukan dari Tuhan menguasai kita. Kita merasa mengasihi diri, karena kita bilang, aduh hidup ini susah amat, Tuhan kok nggak jawab doa saya. Saudara, Tuhan sudah mati buat kita, dan dia mati juga, bukan hanya darahnya tercurah untuk pengampunan dosa, tapi tubuhnya pun diberikan pada kita. Untuk apa? Supaya kita menikmati kemenangan dari dia. Apa yang sudah dia bayar, bukan hanya dosa itu, tetapi juga bahwa kemenangan Anda sudah dibayar, masa depan Anda sudah dibayar, sehingga ketika kita ragu dan khawatir akan masa depan, itu pun di mata Tuhan dosa. Saudara-saudari, dosa adalah ketika kita mulai berpikir, ya, kita enggak melihat sebagaimana Alkitab katakan. Amin. Ya. Jadi ketika Anda bilang bahwa saya bukan siapa-siapa, orang dunia bilang Anda rendah hati, tetapi di mata Tuhan itu adalah pola pikir yang salah, dosa. Aku lebih daripada pemenang di dalam Kristus Tuhan. Aku dikasihi, aku berharga, aku diberikan masa depan. Inilah yang Tuhan berikan. Saudara-saudari, Tuhan gak mau Anda gak sadar bahwa dia sudah memberikan kekuatan dan kuasa untuk berkemenangan. Sebab itu hari ini pesan Natal adalah supaya Anda menerima kuasa, mengaktifkan kuasa yang Tuhan sudah berikan dan hidup dalam kemenangannya. Amin. Jadi bagaimana secara gambaran? Saya akan memberikan gambaran-gambaran di sini, saudari, ya. Secara gambaran bagaimana mengusir disable itu, yaitu dengan menyuruh dia pergi, go.
Go di sini bukan yang saja go away, bukan lemah lembut kemulai, karena disable bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, pemberian Tuhan, Anda diberikan ability, kemampuan. Amin. Anda dan saya diberikan itu, bukan kehendak Tuhan disable. Oleh sebab itu, usirlah dengan iman yang teguh, dengan segala otoritas, dengan penuh keyakinan, sehingga kata-kata Anda adalah go, pergi. Otoritas, jangan pergi dong. Anda nggak perlu mengemis, karena Anda dan saya telah diberikan otoritas. Gunakan otoritas itu. Oke? Nah, saudari, untuk disable pergi, ya, gambarannya buat saya adalah di sini adalah menggunakan otoritas. Kalau Anda menggunakan otoritas, Anda berdiri teguh. Polisi kalau gunakan otoritas, ada orang-orang yang nggak mau dengerin, dia nggak boleh mundur. Dia harus berdiri teguh sampai itu orang dengerin, sampai itu orang tunduk pada otoritasnya. Amin. Demikian juga kita. Lawan iblis, dia nggak mau, lawan dengan iman yang teguh. Itulah Yakobus katakan, saudari. Amin. Dan untuk Anda mengusir supaya disable itu go, saudara, kita nggak bisa sendiri. Kita harus menginginkan Tuhan. Kita harus mengundang Tuhan. God. Milikilah desire kepada Tuhan. Kerinduan, keinginan kepada Tuhan. Saudari. Dan lalu pisahkanlah dosa. Jadi Anda mulai memisahkan dosa, jadi Anda geser dosa kalau lihat gambar ini. Maka Anda akan melihat God is able. Allah sanggup, atau Allahku sanggup, saudari. Anda harus mendekat kepada Tuhan, lawan dengan iman yang teguh, mendekat pada Tuhan, lalu pisahkan diri dari segala pola pikir dosa, saudara. Pola pikir yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka Anda akan melihat kuasa-kuasa Tuhan terjadi dalam hidup Anda dan saya, saudari. Yakobus 4 ayat 7 dan 8 katakan, tunduklah kepada Allah. Bagaimana cara Anda tunduk kepada Allah? Menundukkan pola pikir kita. Lawan si iblis, ia akan lari padamu. Kita harus mendekat kepada Allah. Bagaimana kita mendekat pada Allah? Tunduk kepada Allah. Berikan pola pikir yang Tuhan perbarui. Miliki pola pikir yang Tuhan perbarui. Itulah mendekat kepada Allah. Itulah tunduk kepada Allah. Bukan tentang hanya sekedar kalau Anda mendekat kepada Allah ke gereja, doa puasa. Saudara, bukan hanya itu. Itu adalah bentuk ekspresinya, tetapi motivasinya. Ketika Anda mulai mau, saudara, mendekat kepada Allah untuk menundukkan pola pikir Anda dan saya, Anda sedang sungguh-sungguh mendekat untuk melawan iblis. Maka tahirkan tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Kita lihat makna berdosa bukan perbuatan. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu yang memiliki pola pikir berbeda dengan firman. Sucikanlah hatimu. Hati di sini pikiran, saudara. Sucikan, artinya ketika sucikan, kuduskan, pisahkan. Jangan kamu campur dengan pola pikir dunia, hai kamu yang mendua hati. Ya, dua hati itu artinya two spirit, dua roh. Karena pola pikir yang satu dari dunia yang dilemparkan oleh si iblis. Saudara-saudari, iblis bukan hanya membuat Anda dan saya itu kena kecelakaan, lalu demon poses, kesurupan. Tidak, saudara, bukan hanya itu mudah sekali Anda kalahkan. Tapi kadang kita nggak sadar, iblis memberikan pola pikir yang salah kepada Anda dan saya. Itu sucikanlah hatimu. Hati bukan ada di dada Anda, hati ada di pikiran kita, saudari. Itulah, ya. Jangan mendua hati. Saudara-saudari, inilah pesan Tuhan. Milikilah pola pikir yang terus diperbarui. Maka Anda akan melihat kesanggupan. Dan apa saja kesanggupan Allah itu? Banyak sekali, saudari. Yang pertama, kesanggupan Allah dalam Roma 4:21 bahwa dia sanggup menggenapi janjinya. Ketika Anda mendekat dan memiliki pola pikir dari kerajaan Allah sesuai dengan firman, maka Anda dan saya akan melihat kuasa Tuhan yang menggenapi janji-janjinya. Sebaliknya pun terjadi ketika kita tidak mempercayai Tuhan, kita tidak melihat
kita satu dengan Tuhan, maka kita akan jadi disable, nggak melihat Tuhan mengenapi janjinya. Bukan Tuhan nggak menepi janjinya, Tuhan sudah bayar harganya, tetapi pola pikir kita inilah yang kadang menahan kuasa Tuhan bergerak. Pola pikir gimana? Allah sanggup apa lagi? Yang kedua, Allah sanggup menyembuhkan kita. Saat itu dalam Matius 9:28 ada orang-orang buta yang datang, lalu mereka minta ketemu. Yesus tanya, percayakah kamu aku sanggup? Mereka percaya, iya Tuhan. Ya, kedua adalah Allah sanggup menyembuhkan kita. Yang ketiga ada di dalam 2 Timotius 1 ayat 12. Ya, dia sanggup menjaga yang dipercayakan kepadaku sampai pada hari haknya. Dia sanggup menjaga ketika kita mempercayakan diri kita, misalkan kita mempercayakan apapun juga kepadanya, dia sanggup menjaganya, saudara. Jadi dengan kata lain, dia sanggup menjaga apa yang Anda dan saya percayakan kepadanya. Itulah makna dari firman ini. Kemudian di dalam Yudas, saudara ya, mungkin Indonesianya. Ya, ayat 1 ayat 20, pasal 1 ayat 24 bahasa Indonesia Sari. Allah sanggup menjaga Anda tidak jatuh. Allah sanggup membawa Anda ke hadiratnya dengan sukacita tanpa celah. Bagaimana? Apakah Allah sanggup untuk supaya Anda dijaga sehingga berbuat yang jahat? No, saudara. Bukan itu. Kalau itu bahaya. Karena banyak orang yang Allah sudah tegur, jangan berbuat itu, tetapi daging lebih menang sehingga mereka tetap berlaku. Saudara, itu kehendak bebas. Tetapi disinilah yang luar biasa. Ketika dia sanggup menjaga kita tidak jatuh, adalah lewat kuasa darahnya. Karena lewat kuasa darahnya Anda sudah dianggap benar sekali dan selamanya. Dia sanggup membawa Anda dan saya kepada hadiratnya yang penuh sukacita tanpa celah. Kenapa? Karena sekali dan selamanya Anda sudah dikuduskan, dilayakkan. Darahnya menyanggupkan itu, saudari. Lalu kemudian di dalam Ibrani 2 ayat 18, dia sanggup menolong kita yang dicobai. Untuk kita yang sedang dicobai supaya jangan jatuh, dia mampu untuk menolong kita. Kemudian di dalam 2 Korintus 9 dan 8, dia sanggup melimpahkan segala kasih karunia sehingga kita berkecukupan, bahkan juga berkelimpahan dalam kebajikan. Dia sanggup, saudara, melimpahkan kebajikan dan kebaikan. Lalu Efesus 3 ayat 20, dia sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Dahsyat bukan, saudara? Anda ngelihat enggak isi hati Tuhan sampai saat ini ketika Anda baca ini semua, bahwa betapa Tuhan punya kerinduan untuk memberkati Anda dan saya, dan sesungguhnya dia sudah. Di dalam firman Tuhan Ibrani 7 ayat 25, dia juga sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang. Keselamatan, dia sanggup menyelamatkan semua orang. Apapun masalah dosa dan usia mereka. Karena banyak orang pikir, kalau usia udah tua, udahlah, nggak susah lah, nggak mungkin lah. Bagi Anda nggak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudari. Amin. Ya, saudara-saudari, inilah yang Tuhan mau Anda dan saya sadari. Tapi Anda sadar nggak bahwa kesanggupan yang Tuhan perlihatkan dan sediakan buat Anda sama sekali tidak dipengaruhi oleh kesanggupan dan keadaan kita. Kalau Anda baca ayat-ayat tadi, maka tidak ada sangkut pautnya. Sanggupan Tuhan tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Amin. Sebab itu hari-hari ini, saudari, mulailah mendekat ke Tuhan. Mendekatnya bukan hanya datang ke gereja, doa, terus bukan, saudara. Mendekatnya adalah desire untuk punya pola pikir kerajaan Allah. Maka kita ada kekuatan untuk memisahkan diri. Sehingga kita akan melihat God is able. Amin, saudari. Tuhan sungguh mau menyatakan kekuatan kuasanya supaya hidup kita diberkati. Adalah sukacita Tuhan untuk memberkati kita sebagai Bapa yang baik, melindungi kita, menjaga kita. Mari kita jalankan kebenaran ini. Anda dan saya telah diberikan otoritas dan kuasa. Jangan mau jadi disable. Jangan mau punya pola pikir yang salah, tapi mulailah mendekat pada Tuhan, miliki pola pikir yang baru bersama Tuhan. Maka kita akan melihat kuasa Tuhan. Amin. Oke, kiranya Tuhan memberkati kita. Yuk kita tutup dan renungkan dan saya, kemudian lakukan, jalankan. Maka Anda akan melihat, Anda dan saya akan melihat kuasa-kuasa yang luar biasa. Haleluya. Amin.
Yuk kita tutup dengan doa. Bapa, aku bersyukur bahwa Engkau memberikan kebenaran ini, bahwa Engkau telah memberikan kuasa sehingga kami umat-Mu senantiasa memiliki kuasa untuk menang, untuk juga mengalami kuasa-kuasa yang dari Tuhan. Kesembuhan, pemulihan, kemenangan, perkenanan, segala sesuatu. Aku berdoa buat umat-Mu Tuhan, yang hari ini mengalami disabilitas. Disabilitas bukan sekedar fisik, tetapi juga di dalam kehidupan mereka. Mereka nggak lihat kemenangan, kuasa yang membuat mereka menang, pemulihan, apapun juga yang mereka gumulkan hari ini. Aku berdoa saat ini, saudara-saudari dengar, terima bahwa Tuhan telah membayar harga untuk kemenanganmu. Miliki pola pikir yang benar. Tuhan telah melihat engkau lebih daripada pemenang. Tuhan telah menguduskan engkau. Tuhan telah melihat engkau berharga, mulia, dan dikasihi, sehingga segala sesuatu tentangmu menjadi perhatian Tuhan. Dan segala kebutuhanmu Tuhan sudah bayar. Sebab itu terimalah hari ini, karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Terima hari ini kesembuhanmu, pemulihanmu. Jangan percaya yang lain, tapi percayalah apa yang dikatakan firman. Maka engkau akan melihat kuasa Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.